Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah di GPIB Jemaat Bukit Muria, yang juga dilaksanakan dalam bentuk video streaming karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama. Maka saat ini kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Marlin Joseph. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB ke-20. Umat Tuhan, kita siapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan di hadapan Allah, mengangkat syukur dan membuka hati untuk memuliakan Dia, serta merenungkan seberapa jauh kesediaan kita untuk melayani dan bersaksi bagi nama-Nya. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dengan berdiri, menaikkan kidung pujian, Gita Bakti 4, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyarungkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, nats pembimbing buat kita di hari Minggu kedua sesudah Paskah ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 6 hingga 8 yang mengatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu Dan menyertaimu juga.
bersyukur, bersyukur selamanya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergambar. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Di muka tatanya semua bergelut, musuhnya menyembah, bersyukur bersujud. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Bagi kita yang mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan tulus, jujur, dan bertobat, mari dengarlah berita anugerah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 hingga 23, yang mengatakan, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang.
percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang seiman, mari kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-17 dan 18 yang mengatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabda Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami dicerahkan agar tidak hidup dalam kegelapan, keserakahan, kemunafikan, kejahatan, dan tindakan dosa yang menyakiti hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar firman-Mu kami lakukan dalam hidup ini setiap hari. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang mengisahkan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu
dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, salah satu bentuk kemahakuasaan Allah ditunjukkan lewat beberapa mujizat. Mujizat Ibu Bapak Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Biasanya mujizat dimaknai dalam hubungannya dengan hal-hal yang bersifat supranatural atau bersifat magis. Dalam bahasa Inggris dikenal kata miracle untuk kata mujizat ini. Miracle diadaptasi dari kata Latin miraculum yang berasal dari kata mirari dan berkaitan dengan kata miras yang artinya mengejutkan, menakjubkan, mengherankan, sesuatu yang spektakuler dan menimbulkan rasa kagum. Mujizat atau miracle selalu dihubungkan dengan kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Mujizat atau miracle itu menunjukkan keterbatasan manusia dan satu sisi menampakkan kelebihan kekuatan lain yang bersifat ilahi. Mujizat tidak selalu terjadi karena kekuatan Allah, tetapi dapat pula dilakukan oleh kekuatan ilah-ilah yang lain. Contohnya Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada bacaan kita, tongkat Musa berubah menjadi ular karena kuasa Allah. Namun tidak lama kemudian, ahli-ahli sihir dari Mesir dengan mantranya merubah tongkat mereka juga menjadi ular. Cerita ini mau mengingatkan saudara dan saya, dalam hidup ini kita perlu berwaspada diri terhadap fenomena mujizat. Karena ternyata mujizat bisa juga terjadi di luar kuasa Tuhan. Calvin mengatakan, setan pun juga atau iblis pun juga bisa melakukan mujizat di tengah dunia ini. Mujizat atau miracle dapat mendatangkan kekaguman, dapat membuat orang terpesona, masuk dalam ketakjuban, dapat membuat orang merasa begitu heran, sangat spektakuler, dan memberikan daya tarik yang begitu kuat. Jika ketertarikan pada hal-hal yang bersifat mujizat itu begitu kuat dalam kehidupan kita pada saat ini, sabda Allah di pagi hari ini mau mengajak saudara dan saya
untuk berwaspada. Waspadailah, cermatilah, apakah di balik mujizat yang spektakuler itu kuasa Allah sedang berkarya, atau sebenarnya di balik fenomena yang spektakuler itu ada kuasa-kuasa lain yang tidak sesuai dengan kuasa Tuhan. Mengapa Allah memakai mujizat saat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Kalau kita cermati kisahnya ibu bapak saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir yang diawali dengan persiapan-persiapan Tuhan untuk mengarahkan umat, untuk memilih sang pemimpin. Kalau kita cermati kisahnya, maka tampak di sana rencana Allah mewujudkan janjinya membebaskan orang Mesir tidak ditanggapi dengan antusias, bahkan cenderung diragukan oleh bangsa Israel secara umum dan juga oleh Musa yang mau dipilih Allah sebagai sang pemimpin di sana. Bukan hanya oleh bangsa Israel dan Musa, tetapi juga oleh orang Mesir itu sendiri, oleh Firaun. Penderitaan berat dan panjang di bawah perbudakan Mesir membuat bangsa Israel tidak percaya akan hari esok yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita membaca Keluaran pasal 6 ayat 8, di sana ibu bapa bisa melihat sabda Allah yang berkata, tetapi mereka tidak mendengar Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Mereka berputus asa karena mereka mengalami penindasan yang begitu luar biasa. Realita kehidupan yang ada bisa membuat orang menjadi putus asa dan tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Bahkan dapat membuat orang tidak dapat lagi memiliki sukacita untuk terus melangkah menyongsong hari esok bersama dengan Tuhan. Musa yang dipilih menjadi pemimpin tidak yakin akan kemampuan dirinya, baik dalam mengarahkan bangsa Israel maupun dalam menghadapi Firaun. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11, ibu bapak saudara-saudara bisa melihat atau mendengar bagaimana kondisi pergumulan Musa. Dikatakan di sana orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak pandai untuk bercakap. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya Musa, tetapi Firaun sendiri pun juga tidak mengenal siapa itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Bangsa yang menjadi budak bangsanya. Pada masa lalu ibu bapak saudara-saudara berkembang pemahaman bahwa sebuah bangsa yang dijajah oleh bangsa lain atau sebuah bangsa yang kalah dalam peperangan dengan bangsa lain, maka bukan hanya bangsanya yang dianggap kalah, pemimpin bangsanya yang dianggap kalah, tetapi ilahnya pun juga atau yang disembah dalam kehidupan mereka pun juga dianggap kalah. Sekian lamanya bangsa Israel menjadi budak. Pastilah Firaun atau orang Mesir tidak melihat kespektakuleran Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Hari ini ibu bapak saudara-saudara nampak di dalam Keluaran pasal 5 ayat 2 yang mengatakan ucapan Firaun yang berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan untuk membiarkan orang Israel pergi?
tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lewat mujizat, Allah mau meyakinkan, Allah mau menegaskan kepada umat Israel bahwa ia sedang berada di antara umat untuk menggenapi janjinya tentang masa depan mereka. Kedua, lewat mujizat, tongkat menjadi ular, tangan Musa yang masuk ke dalam saku, kemudian keluar menjadi kusta dan dimasukkan lagi kemudian sembuh, seperti yang terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 3 dan 6. Semuanya itu menampakkan bagaimana Allah mempersiapkan Musa untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya dalam rangka memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lewat mujizat, Firaun dan rakyatnya diajar untuk melihat dan mengenal, serta menjadi tidak berdaya di bawah kuasa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, budak mereka itu. Bangsa yang selama ini tertindas lewat mujizat, sekarang didorong untuk percaya bahwa mereka punya daya yang kuat. Karena Allah ada di antara mereka, Allah mau berkarya di antara mereka untuk membuat mereka memiliki masa depan sesuai dengan janji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat ini mujizat seperti apakah yang saudara dan saya perlukan untuk membuat kita yakin bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing, entah dalam rumah tangga kita, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam relasi sosial kita, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mujizat spektakuler seperti apakah yang saudara dan saya harapkan supaya dapat membuat kita tetap memiliki daya, tetap memiliki rasa percaya, tetap memiliki sukacita. Karena apa? Karena kita yakin Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dan Allah itu berjanji bahwa kita memiliki masa depan bersama dengannya. Sekalipun kondisi ekonomi ke depan serba tidak pasti mungkin. Atau sekalipun situasi ekonomi ke depan semakin sulit. Tetapi yakin dan percaya Allah yang memilih saudara dan saya, Dia adalah Allah yang menjamin masa kehidupan kita, baik pada saat ini maupun pada masa depan, sehingga tidak seharusnya realita kehidupan seberapapun sulitnya membuat kita tidak punya daya, membuat kita kehilangan semangat, membuat kita kehilangan sukacita untuk terus bergerak dalam kepastian. Karena Tuhanku hidup, aku pun memiliki masa depan yang baik. Mujizat spektakuler seperti apakah yang ibu bapak, saudara dan saya harapkan? Ibu bapak, saudara-saudara, banyak sekali mujizat Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita baca kitab suci kita akan melihat ada banyak sekali karya-karya Allah yang membuat kita bisa merasa takjub, merasa heran. Itu baru dari kitab suci. Kalau kita juga perhatikan perjalanan kehidupan saudara dan saya, baik dalam kebersamaan maupun pribadi lepas pribadi, kita pun juga bisa menjumpai banyak sekali mujizat ilahi. Saya coba memperhatikan begitu banyaknya mujizat Tuhan.
Lalu saya pikir ibu bapak saudara-saudara, dari semua mujizat yang Tuhan berikan, manakah yang paling spektakuler? Kalau kita cermati baik-baik ibu bapak saudara-saudara, dari semua mujizat Tuhan, sejak masa lampau hingga saat ini, sejak saudara dan saya dikandung dalam kandungan bunda, sampai kita berdiri pada saat ini, mungkin spektakuler atau mujizat yang paling luar biasa buat saya adalah ketika Allah yang sangat berkuasa itu, dia mau turun ke dunia ini, lalu menjadi sama dengan saudara dan saya. Dia mau menjadi sama dengan saudara dan saya lewat peristiwa kelahirannya. Pada waktu dia dilahirkan, malaikat berkata, berikanlah nama kepadanya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dikatakan dalam cerita kelahirannya bahwa yang hadir ini adalah juru selamat dunia ini. Ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Di tengah pergumulan dunia ini, Tuhan bilang begini, saya ada bersama denganmu. Saya pasti menyelamatkanmu dan saya paling pandai untuk menyelamatkan persoalan di dalam hidupmu. Termasuk di dalamnya, paling pandai untuk menolong saudara dan saya untuk selamat di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona ini. Yang kedua ibu bapak saudara-saudara, buat saya yang paling spektakuler dari semua mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan saya adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian itu membuat kita harus melihat kalau Allah berani bayar harga yang begitu rupa, berani mati, berani menderita begitu rupa, untuk membuat saudara dan saya memiliki keselamatan, maka pastilah Allah akan menolong saudara dan saya menghadapi persoalan hidup yang saat ini menjadi realita bagi saudara dan saya. Dan peristiwa kebangkitan yang baru saja kita ingat rayakan itu, atau kita masih berada dalam sukacita kebangkitan, itu adalah sebuah peristiwa yang mau mengingatkan saudara dan saya. Ini adalah keajaiban untuk dunia ini. Allah yang kita sembah tidak terbatas dengan kematian. Dia menang, karena itulah kita punya hari esok. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudara, di tengah kesulitan hidup yang ada, teruslah berkata kepada hidup kita masing-masing, bersama dengan Kristus yang bangkit, saya pasti punya masa depan yang cerah. Yang ketiga, mujizat yang ketiga itu ibu bapak saudara-saudara, yang paling luar biasa dalam hidup saya adalah ketika Yesus itu dia naik ke sorga. Kenapa ibu bapak saudara-saudara? Karena pada waktu dia naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, aku akan pergi supaya ada penolong yang lain yang hadir untuk menolong hidupmu terus berkarya di tengah kehidupan ini. Mujizat yang ketiga ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, kita punya penolong. Kita tidak sendiri berkarya dalam kehidupan ini. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita terus bisa bergerak untuk menjalani keseharian hidup kita dan terus membangun impian di masa depan, mewujudkan harapan di masa depan, karena Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan daya, untuk memberikan pertolongan dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Persoalannya adalah, maukah kita mempercayainya? Persoalannya adalah, maukah kita sungguh-sungguh melekatkan hidup kita kepada Tuhan, supaya setiap hari adalah waktu yang sangat baik untuk menghasilkan buah, bukan karena kekuatan kita,
tetapi karena kekuatan Tuhan yang menggerakkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan ini, Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu menepati janji di dalam kehidupan ini. Lewat pemenuhan janji Tuhan, mengeluarkan, membebaskan, dan menuntun bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai dengan perjalanan di padang gurun, dan lalu memasuki tanah perjanjian. Ya Allah, dalam sorga ada banyak sekali mujizat-Mu yang Engkau nyatakan untuk menampakkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah
yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang dengan penuh kesabaran menuntun kehidupan kami untuk berjalan melangkah dari satu titik ke titik yang lain. Engkau adalah Allah yang mengizinkan kami menghadapi persoalan lepas persoalan. Namun di dalam persoalan lepas persoalan itulah Engkau mengajak kami untuk semakin melihat kehadiran-Mu sebagai Allah yang menyertai kami dan kuasa-Mu yang dapat selalu kami andalkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, begitu banyak mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami terjebak hanya peristiwa-peristiwa mujizat yang spektakuler itu saja. Tapi biarlah ya Bapa Sorgawi, kami semakin terpesona dengan-Mu, Sang Pemilik kehidupan ini, yang selalu kreatif untuk memikirkan, untuk mengarahkan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia pada janji-janji Tuhan. Dan karena itulah pada janji-janji kami di hadapan Tuhan, baik terhadap sesama orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, maupun janji-janji setia kami kepada Tuhan, baik pada masa-masa yang mudah untuk kami lewati, maupun pada masa-masa sulit yang kadang-kadang membuat kami merasa tak berdaya untuk melewatinya. Ya Allah, dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau yang mati dan Engkau yang bangkit. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami punya daya, kami punya hari esok. Karena Yesus bangkit, maka hari esok itu pasti ada untuk kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya iman Paskah itu, kuasa Allah di dalam iman Paskah yang merupakan keajaiban Tuhan juga, boleh membuat kami semakin bersemangat untuk bersaksi tentang Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, dan kesaksian itu tampak dalam cara berpikir kami, cara bertindak kami, cara bertutur kami, yang tidak hanya berorientasi untuk keselamatan diri sendiri, tetapi yang memikirkan juga keselamatan hidup sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mengizinkan kami berada dalam kesulitan karena pandemi COVID-19. Tetapi di tengah-tengah kesulitan ini, Engkau membuat kami semakin kreatif, harus semakin taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, harus selalu memperhatikan keseimbangan hidup kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, lewat pergumulan COVID-19 ini, Engkau justru membuat gereja-gerejamu semakin kreatif untuk memaknai panggilan dan pelayanan mereka. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau mendorong gereja Tuhan untuk semakin kreatif memaknai semua fasilitas gadget yang ada Tuhan, sehingga pelayanan boleh semakin optimal untuk membuat anak-anak-Mu selalu bersukacita dalam kehidupan ini lewat pergumulan lepas pergumulan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Bukit Moria di tempat ini. Engkau memberkati semua warga jemaat. Berkatilah mereka Tuhan dengan pelayanan yang tetap dilakukan, dengan ibadah-ibadah di rumah masing-masing melalui video streaming ini. Ya Bapa dalam sorga, buatlah mereka merasa Engkau Sang Immanuel itu ada duduk bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah tim audio Tuhan, supaya dalam berkat Tuhan, pelayanan di gereja-gereja Tuhan, baik lewat live streaming, video streaming,
boleh berjalan semakin baik dari hari lepas hari. Kami mau berdoa bagi PHMJ Jemaat Bukit Moria. Kami mau berdoa bagi para pendeta yang Engkau hadirkan di tempat ini sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Pakailah mereka dalam kerjasama seluruh presbiter, diaken, penatua, dan pendeta. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan lewat ketekunan, lewat kesungguhan untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang ada. Ya Allah, dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang ada dalam kesulitan hidup mereka, mungkin karena kondisi fisik yang melemah, mungkin karena faktor ekonomi. Kami berdoa secara khusus untuk kondisi dunia ini, untuk kondisi hidup masyarakat Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Kalau boleh Tuhan, biarlah penderitaan atau pergumulan ini dapat segera berakhir. Tuhan Yesus mau memberkati semua yang sakit. Tuhan Yesus mau memberkati semua orang yang ada di garda-garda terdepan. Kami berdoa untuk para dokter. Kami berdoa untuk para perawat Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang bertugas di sekitar rumah sakit. Kami berdoa untuk semua orang yang bertugas untuk melayani di mobil-mobil ambulans atau mobil-mobil dalam bentuk pelayanan kesehatan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang bertugas untuk melayani saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu pergi meninggalkan kami. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami mohon, kuatkanlah mereka Tuhan, berkatilah mereka ya Bapa Sorgawi, lindungilah mereka Tuhan, supaya mereka selamat di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang karena pandemi COVID-19 ini sedang bergumul begitu rupa dengan pekerjaan mereka, dengan makanan dan minuman bagi rumah tangga mereka. Bapa, beri ketenangan untuk mereka, supaya dalam ketenangan itu mereka boleh melihat Allah sedang berkarya untuk membimbing, untuk merawat kehidupan mereka, sehingga mereka masih tetap memiliki masa depan yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Yesus Kristus, lindungilah seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, dan semua orang dalam posisi-posisi mengambil keputusan untuk kebaikan dan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara kami. Kami serahkan kepada Tuhan untuk TNI dan Polri, anggota DPR, MPR. Bapa, beri hikmat kepada mereka, supaya dalam hikmat ilahi, mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tidak berorientasi pada kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi sungguh-sungguh untuk kebaikan hidup berbangsa dan bertanah air kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, secara khusus gereja yang ada di bumi pertiwi ini. Kami berdoa bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami serahkan untuk seluruh jemaat yang tersebar di 26 provinsi. Kami berdoa untuk semua presbiter, kami berdoa untuk majelis sinode, kami serahkan kepada Tuhan untuk gereja Protestan Indonesia. Kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa Sorgawi. Dalam masa-masa sulit ini, pakailah gereja Tuhan
menjadi teman sekerja Tuhan untuk terus berbicara tentang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi dunia ini, tidak hanya lewat doa kami, tetapi lewat tindakan-tindakan nyata kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah, kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari lengkapi sukacita hari ini dengan ungkapan syukur. Apa yang menjadi persembahan kita kiranya seimbang dengan syukur karena keselamatan Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus, dan persembahan dalam ibadah minggu hari ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat, marilah berdiri, kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 19 April 2020. 1. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta J. Marlene Yosef. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB ke-20. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Ibu Pendeta. 2. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. 3. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 25 April 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati.